bagaimana daerah penyangga wisata, daerah pejawaran, Pagentan, ataupun dari mana yang mana desa wisata yang dilakukan. Anggaran desa lebih dari 200 miliar. Tertinggi penggunaan, terkecil oleh menjaga sesuai dengan luas area. Kenapa tidak bisa dimanfaatkan dengan baik? Terjebak pada suatu program rutinitas, tidak bagaimana meningkatkan BUMDes bisa menjadi lebih berkembang. Saya kira itu perlu dipicu kolaborasi antara pemerintah desa dengan pemerintah kabupaten, bahkan bisa sampai dengan pusat untuk mengadvokasi itu. Karena apa? Ketika ini menjadi ada daerah penyangganya banyak, menjadikan satu tujuan paket, transportasi bisa parkir, komunikasi, saya kira akses itu menjadi tidak suatu masalah. Kita akan mengangkat yang dulunya pula sebagai besar dari Wonosobo, akses kita berikan bermudah dari masyarakat. Butuh effort nggak? Betul, pasti. Tapi kalau kita sudah mempunyai suatu keinginan yang untuk memperbaiki sistem tersebut, saya kira akan menjadi lebih baik lagi. Kemudian bagaimana perda yang berjalan? Bagaimana kita bisa menggait tadi kembalian saya sepakat yang sudah tidak ada, enggak tidak hanya menjual benarnya saja, tapi sudah dalam bentuk janji yang bisa keluar dari masyarakat. Potensi kenapa? Karena kita punya produk. Yang kedua adalah sudah mulai berkembang. Hari ini Asinoman dan teman-teman mulai berkembang teh. Bagaimana kita optimalkan teh itu bisa kita produksi teh menjadi lebih baik. Cabai, dari cabai disampaikan sudah mulai dengan kalian Karanganyar teman cabai. Naik rebutan musim bareng, lah boleh bareng. Regale sing arti apa? Pasti sing gede di sini. Mulai menunggu 5.000 dengan sekedar yang terakhir-terakhiran paling hanya di bawah 10.000, pasti rugi. Nah, bagaimana itu bisa tertata dengan baik? Yang kedua sawah bagaimana produksi sawah kita itu rata-rata setahun itu hanya 2 kali panen, 6 bulanan. Yang kedepan bagaimana biar itu bisa ditingkatkan menjadi 3 kali panen. Permasalahannya apa? Jadi pendampingan dari instansi terkait sehingga itu bisa menjadi suatu potensi dengan lebih dari 6.000 pegawai negeri yang ada di Banjarnegara. Saya kira permasalahan ini bisa menjadi lebih diminimalkan dengan melakukan reinvestment government. Bagaimana pemerintah yang bisa menjadi lebih akuntabel, efektif dan bisa untuk menjadi seorang pemimpin dengan baik. Tidak semata-mata hanya Quran yang digarap. Ini jadi suatu permasalahan ke depan yang bisa dikembangkan di Banjarnegara. Ke depan mengenai dinamika politik tadi disampaikan Pak Hasan, Pak Edi, bagaimana P3 itu bisa berkembang? Saya kira dengan seiring berjalannya waktu, konsistensi yang tadi menilai apa yang kurang, berbutuh kalau di Arafah dan Arafah, kalau di sini fokusnya banyak Pak Hasan dan Pak Edi. Apa yang kurang? Apa yang bisa dikontribusikan oleh yang diusul oleh Partai Persatuan Pembangunan? Kita bukan di sini. Semuanya itu akan ada hubungan yang saling menguntungkan baik di awal ataupun sampai dengan di akhir. Karena apa? Karena kita sebagai makhluk sosial tidak bisa hidup sendiri. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Besar harapan kami saya menyampaikan visi dan misi. Kenapa? Visi itu tidak hanya disusun oleh satu pihak, tapi disusun oleh orang yang bekerja sama demi tujuan bersama dengan cita-cita bersama untuk menjadikan lebih baik lagi ke depan. Saya kenal Mas Wami sama kita mengatur bareng Mas Wami. Orang dengan Pak Angga dari zaman kuliah sudah kita bareng-barengkan. Kita sudah mengerti apa yang menjadi tujuan untuk bisa menjadikan Banjarnegara menjadi lebih baik lagi ke depan. Sarana kami ketika bisa berkontribusi, berkoalisi, berkomunikasi dengan kita semua untuk bisa memajukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dapat yang bahagia. Ini saya panggil langsung saja kepada Pak Dudung untuk bisa memandu terpres yang terakhir. Iya, ini ada terakhir lagi. Nanti siapapun yang bisa menjawab pertanyaan dari Pak Dudung nanti bisa maju ke depan.